ya. Hmm. Oke, baik, Mr. Ini saya panggil Mr. Dwi, Mr. Yuki. Mr. Yuki aja Pak, Mr. Ardi. Oke, baik, Mr. Yuki. Thank you. Oke, kita bisa bahas ya soalnya. Oke, skor terakhir berapa Mr. Yuki? Kalau udah pernah tes atau belum? Saya 510 waktu di Widya Tama. Oh, di Bandung. Ya, tapi nggak sampai sih. Itu yang saya sampaikan nanti. Kalau itu yang saya sampaikan, ya nggak mungkin lah. Syarat minimalnya 525. 525, iya benar. Uh-uh. Oke, dari Widya Tama. Berarti S2 kemarin di sana ya? Apa? Dari pusat, ya. Saya pusat kan S2 kan harus ini. Sekarang S2 juga harus syarat minimal TOEFL 500. Betul. Di pusat bahasanya itu Mr. Ardi. Oh, di pusat bahasanya utama ya? Iya. Widya Tama. Iya, Widya Tama utama. Oke, baik, kita bahas soalnya ya, teman-teman. Nah, kemarin kan ada permintaan dari Miss Ari, bagaimana kalau kita membahas soal ini. Ini salah satu tes TOEFL prediksi yang didapat katanya dari mana Miss Ari, saya lupa ya. Pokoknya dari satu lembaga gitu ya. Nah, minta untuk dibahas karena nggak ada pembahasan dari tempat tersebut. Oke, coba kita bahas 15 nomor untuk hari ini ya. Sebagai pemilik soal, silahkan Miss Ari, nomor 1. Ya, Mister. Mau apa? Bukan mengkoreksi, memperjelas. Ini apa? Latihan soal dari ETS-nya gitu, Mister. Latihan mana? Latihan soal sebelum ikut tes TOEFL online, nanti dapat latihan soal. Nah, dikasih link buat klik latihan soal. Nah, soalnya ini gitu. Oh, ini latihan soalnya ceritanya. Ya. Oh iya. Oke, berarti bukan real soal ya untuk Bukan. tesnya. Oh iya, oke. Oke, Miss Ari, silahkan. Nomor 1. Nomor 1 saya Delta, Mister, yang the teaching. Apa the teaching? Kenapa the teaching? Karena di situ pertama cari subjek sama verb. Verbnya udah ketemu begin itu. Berarti subjeknya, menurut saya subjeknya kurang lengkap. Makanya pakai the teaching buat lengkapin subjek. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah alpha, the teaching. Kenapa the teaching? Karena di sini kita butuh pelengkap dari subjek. Kata kerjanya sudah ada, begin. Kita nggak mungkin memilih yang ada kata kerjanya lagi seperti Bravo dan Charlie. Termasuk Delta juga nggak bisa kita pilih karena dia tidak akan membentuk subjek nanti. Oke, thank you Miss Ari. Next please, Mr. Yuki. Maaf, jawabannya alfa ya 2. Yang atas apa yang bawah? Oh iya ya, Delta. Delta ya. Iya, Delta. Apa yang bawah apa atas? Delta. Oke, alfa bawah. Oke, Mister. Oke. Nomor 2, Mr. Yuki, please. C. Oke, C. Kenapa pilih C? Karena itu subjek. Dia kan disebutkan apa namanya, lebah itu apa nama itu, kemudian apa ya maksudnya itu ya? Oke. Jadi jawabannya benar ya, Charlie. Nah, kenapa kita pilih Charlie di sini? Pertama, satu, setelah means itu kan kata kerja nih di sini posisinya. Nah, setelah kata kerja, kalau kita kembali ke konsep awal, cara menjawabnya adalah cari kata kerja terlebih dahulu. Satu, kata kerjanya adalah are. Kemudian satu, kata kerja pertama. Kata kerja keduanya adalah means. Oke, berarti 2 kata kerja. Harus ada satu conjunction. Conjunction-nya adalah which. Oke, berarti kan udah pas. Apakah kita butuh kata kerja lagi sama conjunction? Kita lihat pilihan jawabannya. Ternyata di pilihan jawaban menyediakan semua kata kerja. Ada yang ada conjunction-nya dan ada yang tidak ada conjunction-nya.
alpha otomatis nggak bisa keterima. Kenapa? Karena tidak ada conjunction, hanya kata kerja. Kemudian Bravo itu dari segi makna dia nggak tepat. Kenapa? Yang berarti ketika, bukan berarti ketika, tapi berarti bahwa. Oke, berarti kita buang. Ini dari segi meaning kalau untuk Bravo. Kemudian Charlie, itu jawabannya yang benar Charlie tadi ya. Kenapa? That they do not live. Kita menambahkan satu kata kerja yaitu live, tapi menambahkan juga conjunction. Artinya pas. 3 kata kerja, 2 conjunction. Kalau delta tidak tepatnya itu tanpa subjek. Sementara setelah conjunction that ketika dia bermakna bahwa harus diikuti oleh subjek kemudian verb. Jadi tidak langsung ketemu dengan kata kerja conjunction-nya. Ini namanya noun clause ya, sebagai objek dari kata kerja means. Jadi jawabannya C. Thank you. Selanjutnya nomor 3, Mr. Afif. Ya, sir. Saya nomor 3 ini bingung. Cuma saya lebih ke A, sir. Kenapa lebih ke A? Ini kan yang pertama kan saya lihatnya ini kalimat pasif ya. Kalimat pasif apa aktif? Kalau menurut saya sih pasif, soalnya ada by-nya di belakang itu. Oke. Yang pasifnya di belakang. Yang menjadi kata kerja utamanya di sini yang mana nanti, Mister? Coba temukan dulu kata kerjanya di soal. Betul. Tol itu verb berapa? Verb 2 atau verb 3? Iya, verb 3 ya. Berarti nggak bisa ya jadi kata kerja. Nggak bisa karena nggak ada auxiliary verb-nya atau to be-nya. Iya. Berarti bukan kata kerja. Berarti di soal ini belum ada kata kerja. Oh ya, berarti ya C ya, recording ya. Atau kok recording? Kalau recorded kan bukannya nggak bisa jadi kata kerja ya? Ada 2, recorded itu bisa verb 3, bisa verb 2. Kalau setelah recorded diikuti oleh diikuti oleh kata benda yang berposisi sebagai objek, artinya dia verb 2. Kecuali setelah kata recorded itu diikuti oleh preposisi entah by atau preposisi apapun itu nanti berarti bermakna pasif. Nah, kalau kita masukkan misalkan alpha setelah recorded kan ketemunya there meets. Berarti sebagai objek. Berarti recordingnya di sini berfungsi sebagai kata kerja bentuk simple past verb 2. Ya kan? Berarti people sebagai subjek. People recording. Berarti jawabannya alpha. Alpha. Iya, betul. Jawabannya alpha. Karena kan kita butuh kata kerja di sini sama subjek. Yang masih kurang di sini adalah kata kerja sama subjek. Belum ada. Kita butuh itu. Nah, yang menyediakan adalah alpha. Yang lainnya itu tidak ada. Iya, tadi saya jawab alpha, cuma bukan pasif ya, record di soal alpha itu ya. Iya, bukan pasif. Pasif itu nanti yang membedakan kalau pasif diikuti oleh preposisi. Setelahnya kayak preposisi kayak by gitu atau iya, of gitu. Iya, betul. Tot itu kalau Charlie kenapa nggak bisa dimasukin? Kalau Charlie di sini satu kesatuan jadi jadi subjek. People's recordings. Berarti rekamannya orang-orang. Recordingnya di sini berfungsi sebagai kata benda. Jadi itu nggak bisa ya, Sir ya? Betul, jadi dijadiin satu gitu ya? Iya, karena kan ada people's. S-nya itu menandakan kepemilikan. Apa yang dimiliki? Recordings. Rekaman. Iya. Oke, thank you, Sir. Oke, sama-sama, jelas ya. Iya. Oke. Kembali ke Miss Ari, thank you. Next, Miss Ari nomor 4. Saya di sini. Maaf, ini ada Mister yang ini, tapi siapa lagi ya di sini? Ada Mister. Oh, ada. Maaf Miss Ari ya, ada Mister Toga depannya. Mister Toga, please. Bahas soalnya Mister karena baru datang. Oke deh Mister Toga. Oke, baik. Jadi pendengar yang baik. Selanjutnya ini yang tanpa nama dari kemarin ya, tapi nggak tahu namanya, nggak ada soalnya. Halo, cek. Oke, belum ada ya. Oke, berarti kembali ke Miss Ari. Silakan Miss Ari nomor 4.
Nomor 4 saya alpha, Mister. Kenapa alfa? Karena di situ kan subjek verbnya udah ada. Satunya komparatif anatomi, terus verbnya is. Terus setelah itu dia butuh objek. Objek apa? Complement of subject. Pelengkap subjek. Objek. Pelengkap subjek ya. Jadi kalau nonverbal setelah is atau am atau are atau was were itu bukan objek namanya. Objek itu hanya bisa dikatakan kalau dia terletak setelah kata kerja atau kata depan atau preposisi seperti makan, makan apa, makan nasi. Berarti itu objek. Kalau saya mengatakan, misalkan Miss Ari is a teacher. Nah, teachernya di situ bukan sebagai objek ya, sebagai complement of subject namanya. Pelengkap subjek aja, dan dia bukan objek. Oh, oke. Ya. Oke, itu istilah ya. Nah, namanya. Jadi nomor 4 ini tidak butuh objek, butuhnya CS, complement of subject. Kira-kira mana tadi alfa ya? Alfa ya. Oke, betul. Jadi jawabannya alfa. Kenapa alfa yang betul secara apa namanya ini? Secara struktural. Sorry. Kok tambah kecil pula ini. Maaf. Oke, nomor 4. Di sini kita butuh tadi complement of subject. Yang bisa kita jadikan pertama adalah alpha, the basis. Berarti kan butuh kata benda. Kata benda adalah the basis. For. Kenapa harus ada for-nya? Karena setelahnya itu ada kata benda lagi, itu classification. Kalau kita pilih Bravo for basics itu dia tidak ada pemisah antara basics dengan classification. Sementara itu nggak boleh disambung. Kenapa nggak boleh disambung? Karena dia bukan satu kesatuan. Itu pertama. Kedua, setelah is, di situ munculnya for. Ya. Jadi dia tidak menunjukkan sebuah complement of subject sebagai kata benda. Kemudian berikutnya nomor Charlie, the basis that. Nah, di sini justru ada conjunction-nya that. Itu nggak mungkin, karena kata kerjanya cuma satu. Kemudian delta, basically, itu kata keterangan yang nggak mungkin bertemu dengan classification. Itu nggak mungkin ketemu. Kata keterangan nggak mungkin ketemu kata benda, ya. Bisa mau tanya, kalau yang delta itu kan basically kan keterangan. Nah, itu bisa depannya dikasih the, itu boleh kan? Boleh kan, Mister? Boleh, kecuali setelah the basically, misalnya the basically important clarification, boleh. Karena D-nya itu nanti tetap mengarah ke classification-nya. Oh. Oke, Mister. Oke, thank you. Oke, ya welcome. Nomor 5, please, Mr. Yuki. What of legends as it that pilgrim or settler in my room? I. Alpha? Iya. Oke, kenapa pilih alpha? Itu jawabannya agak susah, gimana cara jawabnya. Oke, baik. Nah, coba kita analisis. Ini teman-teman ada satu conjunction, yaitu although. Kata kerjanya adalah his. Boleh saya koreksi nggak? Boleh. Si gimana si? Saya ada si, tapi saya lebih berat ke si sih. Lebih berat si. Oke. Kenapa? Apa yang membuat Mr. berat ke si? Kalau logika saya, Pak Mr. Ayah. Iya. Karena dia mengkonfirmasi gitu loh. Karena ini mengkonfirmasi gitu loh. Maksudnya di sana kan setelah titik-titik itu kan ada documentary itu. Iya. Nah, documentary itu berarti dia harus perlu kata konfirmasi, perlu kata yang memperkuat ini. Artinya ini kalimat yang di atas ini, yang paragraf apa namanya, kalimat pertama itu kan mengatakan bahwa ini kalimat pernyataan gitu loh, sehingga perlu apa namanya, konfirmasi dari kalimat itu, Pak. Dan Mister, gimana cara jawabnya itu ya? Oke, baik, Mr. Yuki. Nah, jadi gini, Mister. Termasuk teman-teman yang lain juga ya, mungkin sudah saya sampaikan di awal-awal atau bahkan sudah saya sampaikan di kelas bahwa
Ketika kita mengerjakan soal structure, itu teman-teman kita jangan berfokus pada arti terlebih dahulu. Bukan berarti nggak boleh ya. Nah, kecuali nanti kalau sudah mentok dalam artian, ini aku benar-benar nggak tahu nih apa strukturnya, atau enggak secara struktur ada 2 jawaban yang benar. Nah, biasanya baru kita masuk ke meaning atau arti. Ini masih bisa kita koreksi atau analisis dari segi struktur. 1. Konsep yang harus kita pahami pertama adalah apa namanya tuh ya? Sorry. Kok aku lupa namanya. Konsep yang harus kita pahami adalah ketika kalimat itu memiliki satu conjunction, berarti harus ada 2 kata kerja. Kalau kata kerjanya 3, berarti conjunction-nya harus 2, dan seterusnya. Nah, cara ngerjainnya 1. Kita harus mencari dulu kata kerja yang ada di dalam soal. Kemudian nanti setelah kata kerja, kita cari conjunction-nya. Setelah itu baru subjek. Kita cari kata kerjanya. Yang pertama adalah has, 1. Kemudian kedua adalah said, 2. Conjunction-nya cuma 2 aja ya. Conjunction-nya although, 1. Kemudian ternyata setelah has, it, ada lagi kata that. Berarti ada 2 kata kerja. Ada 2 conjunction dan juga ada 2 kata kerja. Artinya, coba diulang lagi, Mister. Oh iya, saya ulang. Pertama adalah kita cari kata kerjanya. Ya, kata kerjanya adalah has, 1. Has. Kemudian kedua adalah said. Oke. Said, 2 kan? Nah, iya. Kemudian conjunction-nya ada although, 1. Iya, betul. Kedua ada that, 2. Berarti kan seimbang. 2 conjunction, 2 kata kerja. Padahal harus lebih banyak kata kerjanya. Harus lebih 1, selisih 1. Harusnya kata kerjanya 3. Karena conjunction-nya 2. Ya kan? Berarti kita pilih kata kerja yang ada. Pilih pilihan jawaban yang ada kata kerjanya. Jelas terlihat. Cuman Bravo sama Charlie. Berarti alfa sama delta langsung kita eliminasi. Oke, sekarang kita pilih apakah Bravo atau Charlie. Nah, untuk menentukan itu 1, setelahnya ada koma. Ada koma di sini kan. Berarti setelah koma, ini kalau misalkan teman-teman mengerti tentang adverbial clause yang berpola conjunction, subject, verb, koma, subject, verb. Berarti kita butuh yang namanya subject sama verb lagi. Gitu kan? Kalau kita butuh subjek sama verb, berarti Charlie yang tepat. Delta enggak. Bravo enggak. Kenapa? Tidak ada subjeknya. Still is no. Itu enggak kita pakai. Yang tepat adalah there is no. Subjeknya yang mana? Documentary evidence. Loh kok di belakang subjeknya? Iya, ini namanya inversi. Disebabkan oleh kata there. There itu sering kita gunakan. Misal, there is a student. Kalau studentnya banyak, berarti there are many students. Many students. Oke. Jadi di sini skillnya ada beberapa. Pertama ada skill, ada 2 sih. Skillnya 1 adalah klausa, khususnya adverbial clause. Kemudian kedua adalah inversi. Inversi ya? Ya, inversi itu pembalikan, di mana subjek didahului oleh kata kerja. Nah, salah satu penyebabnya adalah place expression. Salah satu place expression itu there. Oke, jelas ya, Mister? Iya. Berarti subjek didahului kata kerja. Kata kerja. Iya. Subjeknya evident ya? Betul, documentary evidence, satu kesatuan itu. Documentary evidence ya, betul. Documentary evidence. Oke. Oke, thank you. Selanjutnya setelah Mister, berarti Mister Afif, nomor 6. Iya, Sir. Nomor 6 kalau saya C sih. Kenapa Charlie? Bentar. B, sorry. B. Oh, Bravo. Kenapa Bravo? Yang pertama kan cari kata kerjanya dulu. Kata kerjanya kan ada is. Oke. Terus ada drown. Drown kalau nggak salah kata kerja sih. Drown. Oke, drown.
Nah, terus cari konjungsinya dulu. Konjungsinya ada N. Nah, di antara Oke. pilihan, ya benar kan, Sir? N itu Iya, konjungsi kan? iya Berarti betul. kalau saya milih B, an animal ini kan objek ya. Setelah kata kerja atau objek atau apalah itu, terus butuh konjungsi lagi, baru kata kerja. Ya paling cocok sih B sih. Paling cocok B. Oke, baik. Nah, jadi satu, cari kata kerja. Pertama adalah is, kemudian kedua will. Nah, di sini juga ada kata submerge, gitu kan ya. Oke. Kemudian, berarti kan ada 3 kata kerja di sini. Sekarang kita cari konjungsinya ada berapa nanti ya. Nah, konjungsi di sini sudah ada 2. Ada and sama if. Oke, berarti kan pas ya. Nah, Kata kerjanya berapa? Drown sama submerge ya? iya. Drown, will drown sama is. Ada is, will drown sama submerge. Berarti kan 3. Konjungsinya ada and dan juga if. Berarti 2 udah pas. Nah, ternyata di sini pilihannya semua ada kata kerjanya. Ada bridge. Artinya ketika kita menambahkan bridge, berarti tambahkan juga conjunction. Yang ada conjunctionnya di sini adalah Bravo dan Delta. Tinggal kita pilih nih. Yang manakah yang benar antara Delta atau Bravo? Nah, yang benar adalah Bravo. Iya, betul. Kenapa Bravo yang benar? Karena setelah is, itu kan butuh complement of subject dulu. Whale is an animal, adalah seekor binatang, gitu kan? Atau hewan. Nah, setelah itu dijelaskan that breathes, yang bernafas. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah Bravo. Itu ya. Thank you. Nah, nomor 7 silahkan Miss Ari. Nomor 7 saya bingung sih, Mister. Antara Bravo sama Delta sih. Oke, antara Bravo sama Delta. Apa yang membuat Miss Ari bingung? Tolong jelaskan, bisa? Form itu dia masuknya verb atau bukan, itu pertama. Oke. Kalau dia masuknya verb berarti dia Bravo, tapi kalau dia bukan verb berarti dia Delta gitu. Berarti dia Delta. Oke. Ya. Nah, clouds. Terus favornya sebagai apa? Favornya sebagai apa kalau misalkan Delta yang dipilih? Pelengkap subjek. Pelengkap subjek. Terus verbnya yang mana? Favor ya. Iya, verbnya yang mana kalau misalkan pelengkap subjek? Kalau pelengkap berarti kan harusnya ada is, am, are, atau enggak was, were. Di sini kan enggak ada. Berarti bukan itu. Iya, memang. Jawabannya Bravo. Iya, jawabannya Bravo. Kata kerjanya adalah form. Ya. Kenapa form itu kita indikasikan atau kita ambil sebagai kata kerja pertama? Teman-teman di sini lihat, clouds itu jamak. Form itu membentuk. Berarti form di sini, berarti kan memang tidak butuh yang namanya penambahan S kan? Karena subjeknya jamak, berarti form. Ketika water vapor. Nah, water vapor itu kan tunggal. Kemudian di bawah ada kata kerja lagi tuh, rises, cools, and condenses. Nah, semua itu kata kerja. Vapor itu tunggal. Udah berarti benar jawabannya adalah Bravo. Nah teman-teman, salah satu cara mengetahui nanti adalah cocok-cocokkan antar subjek dengan kata kerja. Karena antar subjek sama kata kerja itu pasti pasti sesuai. Nggak mungkin nggak sesuai. Kalau nggak sesuai pasti salah. Kalau tidak ada jawabannya sesuai berarti jawabannya yang salah. Misal, contoh sederhananya banget ya. Misal saya bilang begini. She eat yang benar atau she eats? She eats. Iya, pasti itu yang benar. Kalau misalkan ada pilihan jawaban she rice. Kalau misalkan jawabannya eating, kemudian ada eaten, kemudian ada eat, kemudian ada is eat. Nah, berarti soalnya yang salah. Kalau tidak ada yang tersedia eats gitu. Pasti ada eats yang disediakan. Nah, itu pilihlah yang jawaban itu. Jadi harus mencocokkan juga antara subjek dengan kata kerja. Untuk sebagai petunjuk untuk mengetahui jawaban yang benar. Ya, jadi analisisnya itu, nah, jadi kembali lagi, kalau analisisnya teman-teman, kalau analisis TOEFL itu, terutama soal nomor 1 sampai 15, kebanyakan subjek, verb, dan conjunction. Kebanyakan tentang itu.
Oke. Oke, Mister. Oke, thank you. Next, nomor 8, Mr. Yuki. Portland is located primarily on two hill peninsula overlooking Casco Bay and its many islands. Nah, di sini subjek Portland ya. Iya. Kemudian ada kata kerja itu located. Yes. To hill peninsula and overlooking itu kata kerja nggak itu? Bukan, dia nggak akan mungkin jadi kata kerja karena tidak ada is MR-nya. Oh gitu. Iya, kalau ada verb berdiri sendiri tanpa adanya to be, dia nggak akan pernah menjadi kata kerja. Berarti adverb, kata keterangan ya? Yang mana? Yang Casco Bay and its many islands. Iya, itu dari kata on to hilly, dari kata on sampai terakhir itu dia keterangan. Oh, adverb. Iya, adverb. Iya. Saya bingung antara A dan B nih, tapi saya lebih prefer ke B sih. Kenapa lebih prefer ke B? Karena dari kata kerjanya cuma tunggal ya. Tunggal. Oke, kemudian baik. Dia meminta lokasinya gitu loh. Meminta lokasinya. Oke, baik. Ya. Coba. Oke, sudah, Mister? Oke, ya, coba kita. Kalau salah mohon ya, Mr. Ardi. Oke, baik, Mr. Yuki. Kembali lagi teman-teman. Mengerjakan soal, pertama cari kata kerjanya, conjunction, dan tentukan subjeknya. Sesuaikan subjek dan kata kerjanya. 1. Kata kerjanya adalah is located. 1. Ada conjunction? Nggak ada. Ada kata kerja lagi? Nggak ada. Cuma 1 kata kerja. Artinya, kita tidak butuh conjunction. Kecuali di soal menyediakan conjunction dan verb, boleh. Tapi ternyata di sini tidak ada. Yang ada, Alpha menyediakan satu conjunction which tanpa kata kerja. Otomatis salah, kita nggak butuh conjunction. Bravo, ada conjunction where, nggak mungkin juga. Oh iya, karena kata kerjanya. Iya, Charlie ada kata kerjanya is, nggak mungkin juga nggak ada conjunction. Berarti delta. Oh gitu, iya. Oke, paham, Mister. Oke, thank you. Nah gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu fokus ke kata kerja sama conjunction, aman. Insya Allah ya. Itu triknya ya, gimana? Iya. Conjunction sama kata kerjanya. Iya, conjunction sama kata kerja. Jadi fokus utamanya kalau nomor 1 sampai 15 cari kata kerjanya dulu, kemudian cari conjunction-nya, kemudian sesuaikan nanti dengan subjeknya. Jadi kalau seandainya di awal kalimat nggak ada kata conjunction, kemudian setelah itu titik-titik kemudian nggak ada conjunction, berarti tetap kita menggunakan itu tanpa conjunction gitu loh. Iya. Jadi kalau misalkan berarti kalau misalkan tidak ada kalau tidak ada conjunction-nya berarti udah kita nggak butuh kata kerja. Jadi sederhananya adalah kalau kata kerjanya cuma 1 berarti nggak butuh conjunction. Oke, ya, paham, Mister. Oke, thank you, Mister. Next, please, nomor 9, Mr. Afif. Oh ya, nomor 9 C, Sir. C, oke. Kenapa pilih Charlie? Karena dia butuh conjunction. Kalau butuh conjunction, otomatis butuh subjek sama verb. Butuh subjek sama verb. Oke, betul. Oke, coba kita lihat ya. 1, kita hitung dulu kata kerjanya. Kata kerjanya adalah is. Actually, color. Ya, itu satu kesatuan itu ya. Berarti oke, kita ambil satu aja, color. Oke, color 1 kata kerja. Oke, ada lagi? Nggak ada. Ada conjunction? Nggak ada juga. Kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya semua menyediakan kata kerja dan juga conjunction. Tinggal kita memilih manakah yang tepat. 1. Alpha, date cover. Di sini kalau date cover berarti jatuhnya ke adjective clause. Artinya date di sini adalah yang menutupi. Berarti yang menutupi permukaan ya. Nah, yang dijelaskan di sini adalah other impurities-nya, jamak. Kalau del bravo, in which are covered, ditutupi oleh, ini maknanya cover di sini pasif ya. Sementara setelahnya ada subjek yaitu the whole surface, berarti salah karena ada subjek. Sementara maknanya pasif. Pasif itu diikuti preposisi. Charlie, kalau kita pilih Charlie, they cover. Oke, kira-kira kalau saya ngomong seperti ini teman-teman nyambung nggak atau
secara logika masuk nggak? Gini ya, saya bilang gini, laki-laki yang dia berdiri. Oke, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, laki-laki yang berdiri. Kira-kira secara logika, mana yang tepat? Laki-laki yang dia berdiri atau laki-laki yang berdiri? Laki-laki yang berdiri. Oke, laki-laki yang berdiri. Artinya, kalau kita merujuk kembali ke laki-laki itu, berarti kita tidak perlu menggunakan dia lagi. Kenapa? Karena pemborosan. Jadi dianya buang aja. Jadi laki-laki yang berdiri. Sama dengan ini. Kalau kita pilih Charlie, D-nya itu kembali ke puritis. Artinya, berarti kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, puritis itu jadi artinya kata puritisnya ini di double. Sudah disebutkan di awal, disebutkan lagi di belakang. Gitu kan? Sama kayak tadi, laki-laki yang dia. Nah, laki-laki itu berdiri, berarti itu nggak logik. Jadi jawabannya adalah alfa. Kalau delta di sini covernya itu lebih ke verb 3. Jadi tidak masuk juga. Jadi jawaban yang tepat adalah alfa yang mengcover. Itu perbedaan antara alfa dengan Charlie. Kenapa saya fokus ke Charlie sama alfa? Karena yang mungkin benar adalah Charlie. Tapi salahnya di Charlie adalah munculnya kembali kata benda atau pronoun yang dimana pronoun itu merujuk kepada kata benda yang dijelaskan sebelumnya. Artinya pemborosan, redundansi. Oke, jadi itu tidak diperbolehkan dalam grammar. Kita buang aja. D itu redundansi ya termasuk ya? Redundansi karena dia reverse ke impurities. Jadi kayak gini, Mister. Kayak gini misalkan kan tadi. Bentar ya, saya coba gambarkan di sini. Semoga waktunya masih cukup ya. Aduh, udah azan. Bentar. Misal saya bilang gini, the man, kelihatan ya, the man that, saya bilang he stand. Sorry. The man he stands. Kira-kira benar nggak kalau kayak gini? The man that he stands. Benar. He-nya ini kembali ke mana? The man. Oke, kalau kita artikan bahasa Indonesia itu dia jadinya kayak gini. Laki-laki yang dia berdiri. Laki-laki yang dia berdiri. Pas nggak maksudnya? Atau lebih cocok ini. Laki-laki yang berdiri. Kira-kira yang mana? Yang berdiri. Yang kedua kan, jadi artinya he di sini atau dia di sini itu redundansi. Kenapa redundansi? Karena dia reverse ke the man juga. Jadi kita buang aja. Jadi laki-laki yang berdiri supaya kalimatnya itu sederhana dan tidak bertele-tele gitu. Sama kalau kita misal bahasa Indonesianya ya, kalau silakan naik ke atas tanpa ada kata atasnya, orang udah tahu naik itu pasti ke atas, nggak mungkin ke bawah. Nah, itu salah satu pemborosan kata dalam bahasa Indonesia. Termasuk ketika kita mengatakan laki-laki yang dia berdiri. Nah, laki-lakinya di sini itu pemborosan. Karena yang dimaksud laki-laki, yang dimaksud dia di sini adalah laki-laki. Jadi artinya sama aja. Kalau kita mengatakan laki-laki yang berdiri, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris kita translate, ya udah sama aja, kita buang ininya. Jadi, the man that stands. Nah, kalau kita masukkan ke nomor 9, berarti D-nya ini reverse ke impurities. Impurities ini jamak. Jadi kata gantinya adalah D. Nah, karena di sini D-nya reverse ke impurities, udah kita buang aja supaya tidak terjadi pemborosan atau redundansi. Jadi setelah kata that, conjunction that langsung ketemu dengan verb cover, that cover yang menutupi. Begitu ya. Bisa dipahami maksudnya? Bisa. Oke. Bisa, Mister. Oke, thank you. Oke. Nomor 10 silahkan. Miss Ari. Nomor 10 ini sebenarnya saya agak ragu. Kayaknya delta mungkin bisa. Delta? Iya, karena telah digunakan. Karena dia kan lampau ya, Mister. Karena lampau. Iya.
Oke, coba kita lihat di sini kata kerjanya ada was satu, kemudian satu aja kan, distribution. Oke, retribution di sini nggak ada lagi conjunction. Bentar, saya cari dulu, saya masih cari kata-kata. The film was the first. Oh, sorry, ada Which. conjunctionnya. In which. Ya. Oke, ada conjunction in which. Berarti kita butuh satu kata kerja. Nah, kata kerja yang tepat di sini yang mana? Kalau Bravo nggak mungkin. Kalau used menggunakan, nah retribusi, subjeknya di sini adalah classic western story formula. Story formula itu kira-kira bisa melakukan sesuatu nggak? Kan nggak mungkin. Ya, dia nggak bisa melakukan sesuatu. Berarti dia itu nanti maknanya pasif. Kalau kalau Charlie sama Delta, otomatis itu maknanya aktif. Nggak mungkin. Berarti salah. Jawaban yang benar adalah alpha. Subjeknya adalah formula. Tunggal. Pas dengan was. Tambah dengan verb 3 use. Berarti pasif. Oke, jawabannya A. Gitu. Oh, Ya. gimana, Mister? Benar, Mister. Bisa diulang, Mister? Kan pertama kan verbnya kan was. Terus Iya. ada conjunction-nya in which. Berarti cari verb lagi. Nah, verbnya itu Was kan used. was used belum ketemu ya, Mister. Nah, iya, belum ketemu. Betul. Nah, berarti kan sebelum kata N itu kan the classic western stories formula of crime itu dia subjek ya, Mister? Subjeknya formula sebelum preposisi of. Ingat, setelah preposisi of itu adalah objek dari, kata benda setelah preposisi berarti dia objek dari preposisi itu. Berarti subjeknya itu dari klasik sampai dengan formula saja. Jadi hitungannya adalah ke formulanya. Formulanya itu kan tunggal. Kecuali formulas berarti baru jamak. Terus crime-nya itu dia yang verb-nya itu ya, Mister? Yang mana? Crime, kalau crime itu berarti bukan apa-apa kan, Mister? Oh, no. Crime di situ dia sebagai kata benda yang berposisi sebagai objek dari preposisi of. Oh, makanya ada N. Nah, yang saya bingung tadi tuh kan in which-nya ini, Mister. Nah, setelah in which kok nggak ada verb-nya gitu. Iya. Karena nggak ada verb-nya berarti kita butuh verb. Oh, jadi N-nya di sini itu dia menggabungkan antara apa, Mister? Menggabungkan antara crime dengan retribution. Jadi kalau N itu dia gabungin yang noun itu ya, Mister? Tidak selamanya. N itu dia bisa menghubungkan segalanya. Bisa menghubungkan kata benda dengan kata benda, kata sifat, bahkan kalimat dengan kalimat bisa dihubungkan, klausa dengan klausa bisa dihubungkan. Pokoknya dia tuh bisa menghubungkan kata dengan kata, phrase dengan phrase, kalimat dengan kalimat, klausa dengan klausa. Iya, jadi kita harus perhatikan juga dia tuh menghubungkan apa nantinya ya. Nah, ternyata di sini dia menghubungkan kata benda saja. Dia nggak menghubungkan kata kerja. Karena kenapa? Sebelumnya nggak ada kata kerja. Kecuali kalau sebelumnya kata kerja, berarti nanti setelahnya pasti kata kerja juga. Oke, Mister. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman, karena sudah azan, teman-teman saya rasa pembahasan untuk soal berikutnya, yang selanjutnya itu kita bisa lanjutkan besok ya, untuk saat 11 sampai 15, dan nanti kita akan lanjutkan, saya akan tetap share soal untuk besok, yang lanjutannya ya, Miss Ari 16 sampai 40. Kalaupun misalkan nanti nggak selesai juga besok, nanti kita lanjutkan hari Jumat lagi. Oke, kalau misalnya udah selesai semua, saya nanti akan kirim lagi soal yang baru. Oke, teman-teman ya. Ya. Ya, Pak. Mr. Ardi. Thank you. Thank you, Mr. Ardi. Oke, sama-sama semua, teman-teman. Mister. Oke, sama-sama semua, teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di kelas sore hari ini. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Oke, kita tutup. Amin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. See you tomorrow. Bye. Bye, Mr. Ardi. Oke, Mr. Yuki.